Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Jumailul Afif, NPM 1903011133. Baik, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS akuntansi syariah. Mari kita langsung lihat video penyusunan laporannya berikut ini. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Yang pertama, perhitungan laporan laba rugi BPRS Rahma periode Desember 2019. Pendapatan pengelolaan sebagai mudhorib banknya diambil dari pendapatan murabahah, pendapatan ijarah, pendapatan bagi hasil musyarakah, pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan usaha utama lainnya, pendapatan operasional lainnya. Di sini jumlahnya yaitu 1.657.100.000. Kemudian lalu dikurangkan dengan hak pihak ketiga. Setelah dikurangkan, kemudian dikurangi dengan beban usaha. Semua beban bank dikurang dengan pendapatannya. Beban bank itu ada beban gaji, beban admin dan umum, beban usaha lain-lain, zakat, penyisihan kerugian aset produktif, bonus wadiah. Jadi itu 1.325.100.000 dikurang dengan bebannya, sehingga menjadi laba usaha yaitu 1.167.100.000. Ini sebelum dipajakkan. Kemudian setelah dipajakkan menjadi laba neto atau laba bersih menjadi 137.100.000. BPRS Rahma, laporan perubahan ekuitas periode Desember 2019. Laporan perubahan ekuitas yaitu menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran bentuk yang dianut dalam laporan keuangan. Di sini ada modal saham 318 juta, kemudian laba belum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya 301 juta, kemudian laba di tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya 227.000, kemudian laba tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya 143.000, kemudian laba tahun berjalan yaitu 137.100.000 rupiah. Jadi total modal akhirnya yaitu 7.756.470.000 rupiah. Jadi itu adalah laporan ekuitas BPRS Rahma periode Desember 2019. Selanjutnya yaitu BPRS Rahma laporan posisi keuangan periode Desember 2019. Sebelumnya, unsur-unsur yang berkaitan dengan keuangan yaitu keuangan atau neraca yaitu ada aset, kewajiban, dana syirkah temporer dan dana modal. Baik, di sini
ada kas, ketetapan pada BI, giro pada bank lain, penyisihan kerugian giro pada bank lain, efek-efek, penyisihan kerugian efek-efek. Cara kita mengetahui jumlah asetnya yaitu tinggal kita jumlahkan saja dengan akun-akun tersebut. Kemudian mendapatkan jumlah yaitu 1.662.470.000 rupiah. Kemudian di sini ada piutang. Ada piutang murabahah, penyisihan kerugian piutang murabahah. Nah, di sini jumlahnya yaitu ini 5.900.000.000. Kemudian ada pembiayaan. Ada pembiayaan murabahah, penyisihan kerugian murabahah, pembiayaan musyarakah, penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah. Ada pinjaman koret, penyisihan kerugian pembiayaan koret, aset pajak tangguhan. Kemudian ada aset tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, dan aset lain-lain. Di sini ditemukan jumlah asetnya yaitu 9.103.470.000 rupiah. Kemudian di sini di sini kewajiban dana syirkah temporer dan modal akunnya yaitu ada kewajiban segera, giro wadiah, tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain, bank hasil yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lain-lain. Oke, ini kita jumlahkan semuanya, ditemukan hasilnya yaitu menjadi 9.103.470.000 rupiah. Oke. Selanjutnya yaitu BPRS Rahma laporan arus kas periode Desember 2019. Laporan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar. Baik, di sini akunnya ada laba bersih, ada penyusutan, kemudian ada arus kas dari aktivitas operasional kas. Di sini ada kas, piutang mudharabah, kewajiban wadiah, tabungan wadiah, bagi hasil yang belum dibagikan, kewajiban pada bank lain, kewajiban lain-lain. Kemudian ini ada arus kas dari aktivitas investasi, ada dana syirkah temporer deposito mudharabah, dana syirkah temporer tabungan mudharabah. Ini tadi dijumlahkan, yang arus kas dari aktivitas operasional dijumlahkan yaitu menjadi 4.373.000.000. Kemudian yang arus kas dari aktivitas investasi dijumlahkan menjadi 6.763.000.000. Kemudian ada penambahan kas, ini ada 2.624.100.000 rupiah. Jadi saldo kas 31 Desember 2019 BPRS Rahma periode Desember 2019 yaitu
121 juta. Yang kelima di sini ada laporan rekonsiliasi. BPRS Rahma laporan rekonsiliasi dan bagi hasil periode Desember 2019. Laporan rekonsiliasi dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar aktual dan pendapatan dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Di sini ada jumlah pendapatan usaha pertama, yaitu 1.657.100.000. Ada pengurangan pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima. Jumlah pendapatan yang tersedia untuk dibagi. Pendapatan yang tersedia untuk dibagi. Bagi hasil yang menjadi hak bank. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik sudah didistribusikan. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana didistribusikan. Di sini bagi hasil yang menjadi hak pemilik sudah didistribusikan adalah Rp642.100.000. BPRS Rahma Jurnal Penutup periode Desember 2019. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Di sini pada tanggal 31 Desember 2019, akun-akunnya ada pendapatan mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah, pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan ijarah, pendapatan usaha utama lainnya, pendapatan non-usaha, pendapatan operasional, ikhtisar LR, ikhtisar LR. Ini kemudian ada hak pihak ketiga atas bagi hasil, bagi gaji atau kepegawaian, penyisihan kerugian aset produktif, bonus wadiah, beban admin dan umum, beban usaha dan lain-lain, zakat dan pajak. Di sini ikhtisar LR-nya debit yaitu Rp137.100.000. Jadi ini laba ditahan yaitu kreditnya Rp137.100.000. Kemudian ada BPRS Rahma neraca saldo setelah penutupan periode Desember 2019. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Di sini ada kas, penetapan pada bank lain, giro pada bank lain, penyisihan kerugian giro pada bank, efek-efek, penyisihan kerugian efek-efek, piutang mudharabah, penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah, penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah, pinjaman qard, penyisihan kerugian pinjaman qard, aset tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, aset lain-lain, kewajiban segera, giro wadiah, kewajiban pada bank lain, bagi hasil yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lain-lain, deposito mudharabah, tabungan mudharabah, modal saham,
laba tahan belum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, laba tahan tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, laba tahan yang berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya, laba tahan tahun berjalan yang belum ditentukan penggunaannya. Jadi untuk mengetahui laba bersihnya, yaitu kita hanya menjumlahkan, kemudian ini kemudian ditemukan yaitu 9.372 rupiah. Ini yang debitnya, sini yang kreditnya. Itu dia videonya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.